Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi dan konfigurasi VLAN. Langsung saja ke bahan dan alat yang diperlukan, yaitu ada router Mikrotik RB750 sebagai router, switch Mikrotik RB260GS sebagai pembagi, laptop sebagai klien, kabel UTP sebagai media penyambung, dan RJ45 sebagai konektor. Nah, di sini kita akan membuat dua VLAN yang berbeda. Dimulai dari VLAN ID 10 dan 20 dengan VLAN name siswa dan guru, tipe portnya TGET, dan sumbernya dari router Ether 2 menuju switch manageable port 1 sebagai trunking. Lalu yang kedua, VLAN ID-nya 10 dengan VLAN name siswa, tipe portnya akses, sumbernya dari router Ether 2 menuju switch manageable port 2 sebagai DHCP client. Dan yang ketiga, dengan VLAN ID 10, VLAN name siswa, tipe port akses, sumbernya dari router Ether 2 menuju port 3 switch manageable dengan keterangan DHCP client. Dan yang keempat, kita akan membuat VLAN 20 dengan VLAN name guru dengan tipe port akses dan sumbernya dari router Ether 2 menuju ke switch manageable port 4 sebagai IP static. Berikut merupakan topologi yang saya buat dari ISP ke Ether 1 dengan IP 180.192x.100 plus x/24 traffic 24. Lalu dari Ether 2 menuju port 1 switch manageable sebagai trunking, dan dari port 2 switch manageable menuju client 1 dengan IP DHCP dengan IP 192.168x.1 traffic 24. Nah, di sini untuk VLAN 10 saya gunakan 192.168.9.1 traffic 24 dengan range IP dari 2 sampai 254. Lalu untuk dari port 4 static, dari port 4 switch manageable menuju client dengan IP static, VLAN-nya VLAN 20 dengan VLAN ID 20, VLAN name guru dengan IP 192.168x.1 traffic 24. Ini saya gunakan IP 192.168.11.1 traffic 24 dengan rentang IP 192.168.11.2 sampai 192.168.11.254. Nah, langkah yang pertama itu konfigurasi pada router. Siapkan alat yang dibutuhkan, sambungkan kabel UTP ke PC atau laptop. Dari PC atau laptop ke Mikrotik RB750. Lalu masuk ke aplikasi atau software Winbox dengan cara MAC address. Berikut langkah-langkah konfigurasinya. Langkah pertama itu rubah identity sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya rubah menjadi kelompok 3. Lalu
rubah interface sesuai kebutuhan. Di sini saya rubah untuk header 1 itu ISP dan header 2 itu sebagai VLAN. Saya rubah namanya. Berikut adalah tampilan seluruh interface yang terpasang. Langkah ketiga, beri IP pada ISP. Langkah ketiga, beri IP pada ISP dengan keterangan 190.192.1.1 prefix 24. Di sini saya gunakan 101 untuk IP-nya dan 1.1 untuk gateway-nya. Selanjutnya konfigurasi DHCP client pada IP address IP DHCP min C ADD masuk ke interface VLAN. IP DHCP ditambahkan ke interface VLAN. Lalu dinyalain untuk IP DHCP-nya dinyalakan. Setelah itu tambahkan interface VLAN pada header 2 atau VLAN yang tadi saya buat dengan nama interface-nya VLAN dengan INT atau interface VLAN ADD VLAN strip ID sama dengan masukkan berapa VLAN yang kalian butuhkan. Di sini saya menggunakan 10 dan 20 dengan nama siswa dan juga guru masuk ke interface VLAN atau header 2. Ini saya masukkan ke VLAN karena tadi sudah dirubah namanya atau interface-nya. Lalu step ke-6, masukkan IP address pada setiap VLAN dengan cara IP address ADD address sama dengan 192.168.9.1. Maaf ini harusnya 1 prefix 24 untuk interface siswa dan juga 192.168.11.1 prefix 24 untuk interface guru. Berikut adalah tampilan interface pada Winbox. Selanjutnya konfigurasi DHCP pada header 2 atau VLAN 10 dengan cara IP DHCP min S setup. Masuk ke interface-nya, lalu masukkan IP yang sesuai untuk DHCP server. Masukkan gateway-nya 192.168.9.1. Lalu dengan rentang IP 192.168.9.2 sampai 192.168.9.254 dengan DNS server 8888. List time-nya saya gunakan 10 menit. Lalu konfigurasi IP root atau gateway dengan IP root ADD gateway sama dengan masukkan IP yang sesuai. Di sini saya memasukkan IP-nya 192.168.9.1, 192.168.11.1, 180.192.1.1. Yang atas ini sebagai IP root atau IP gateway DHCP, yang kedua ini sebagai IP client static, dan yang ketiga ini sebagai
ISP. Lalu berikutnya konfigurasi firewall NAT. Dengan IP firewall NAT ADD chain sama dengan SRC NAT action masuk ke HRD, out interface masuk ke ISP. Lalu konfigurasi DNS. Dengan IP DNS set allow remote request sama dengan yes, servernya dengan 8888. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada switch. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu kalian bisa masuk ke mode settings, cari change adapter option, rubah IP laptop atau PC kalian menjadi 192.168.88.x, asal jangan 1 karena 1 itu untuk gateway-nya ya, agar satu segmen dengan IP default dari switch. Nah, jika sudah satu segmen, buka browser, baik itu Chrome ataupun aplikasi browser lainnya, lalu ketik IP default pada switch, IP default switch MikroTik. Tadi 192.168.88.1. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan yang sudah dikonfigurasi. Jika ada masukan username, masukkan dengan username admin dan passwordnya dikosongkan saja. Nah, jika sudah masuk ke websitenya, lalu kita bisa konfigurasi pada menu VLAN dengan cara untuk port 1 itu VLAN mode-nya semua di enablekan, karena kita akan hubungkan atau kita akan nyalakan pada port-port yang memang kita gunakan, yaitu port 1, port 2, port 3, dan port 4. Port 5 dan port 5 dan SFP itu tidak perlu. Lalu untuk VLAN receive-nya, port 1 itu only tagged, dan port 2, port 3, dan port 4 itu only untagged. Karena yang di trunking itu hanya di port 1 switch itu header 2 gitu. Lalu masukkan default VLAN ID-nya. Port 1 tetap saja 1, port 2 dan port 3 itu VLAN ID-nya 10, port 4-nya 20. Lalu jangan lupa port VLAN ID-nya dicentang ya, atau dinyalain. Untuk VLAN header-nya, port 1 itu ID missing, dan untuk port 2, port 3, dan port 4 itu left as is. Nah, jika sudah masuk ke menu VLAN yang ini. Di sini saya tidak meng-access-nya atau tidak meng-capture-nya. Mohon maaf. Jika sudah masuk ke menu VLAN, tambahkan VLAN yang sudah kita buat, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Jangan lupa VLAN satunya juga untuk trunkingnya. Lalu atur untuk mengaktifkan VLAN-nya. Jika sudah, langsung ke pengujian. Hubungkan dari laptop klien menuju ke port 2 switch RB260GS. Di sini IP yang saya dapat itu IP DHCP ya, yaitu 192.168.9.253. Lalu kita coba tes ping. Di sini saya tes ping ke IP gateway, itu TTL. Tes ping ke di IP yang saya dapat, itu TTL. Saya tes ping ke
DNS. Di sini juga TTL. Di sini juga sudah terkonek ya bacaannya. Saya coba buka ke browser, itu konek ya, karena saya juga sudah terhubung ke internet atau USB. Nah, mungkin segitu saja. Oh ya, untuk kendala itu saya ada kendala di beberapa saat instalasi. Yang pertama mungkin saya itu dan rekan setim saya, rekan kelompok saya, itu ada yang salah di bagian ini, di bagian IP ya. Saya tuh salah di bagian IP, penambahan IP, karena IP saya tuh ganti-ganti. Yang pertama tuh salahnya karena ininya 192, bukan 192 tapi 191. Sedangkan pada saat masuk ke DHCP servernya itu 192, jadi keliru. Lalu untuk kesalahan kedua itu, atau troubleshoot yang kedua itu pada ini ya. Ini juga troubleshoot ini. Belakangnya 5, harusnya 1 karena untuk gateway. Lalu troubleshoot yang ketiga itu kami salah, atau saya juga salah pada saat memasukkan IP address. Nah, di sini terlihat IP address-nya itu hanya untuk ISP ya. Nah, pada saat praktek itu saya salah karena saya menambahkan juga IP-nya pada header 2. Seharusnya menambahkan IP-nya itu hanya pada header 1 sebagai ISP dan juga VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, terus untuk kesalahan yang ketiga itu pada ini ya, DHCP. Nah, saya itu salah pada penambahan IP-nya, DHCP IP-nya. Seharusnya memang buat untuk header 2 atau port 2, dan ya untuk port 2 DHCP, tapi saya malah mengisinya dengan IP ISP. Nah, itu salah karena ISP itu tidak DHCP, jadi saya tidak, ya jadi saya salah gitu. Dan alhamdulillah sekarang semua lancar. Mungkin cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.